Jumpa lagi dengan Ustazah Widi Anggraini, panggil saja Ustazah Widi. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, insya Allah. Ya, tetap jaga dan jangan kendor protokol kesehatannya ya, walaupun tetap kalian belajar daring di rumah. Nah, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bab 1, tapi kita lebih dalam lagi mengenai latihan soal-soal dan pembahasannya. Ya, diharapkan tujuan pembelajarannya apa? Kalian bisa semakin berlatih soal-soal tentang besaran, satuan, pengukuran, kemudian ada jangka sorong sampai mikrometer skrup ya. Kalian bisa berlatih soal-soal di sana karena ada pembahasan yang insya Allah bisa membuat kalian paham. Sebelum memulai menyimak video Ustazah, kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai video tersebut jangan lupa klik subscribe atau like dan share ke teman-teman kalian, dan semoga insya Allah video ini bisa bermanfaat dan juga menebar berkah kemana-mana gitu ya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel besaran turunan, satuannya dalam sistem internasional atau SI dan alat ukurnya ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi di sini intinya kita disuruh mencari besaran turunan, satuannya dalam SI dan alat ukurnya. Nah, besaran turunan itu di luar dari besaran pokok. Yang pertama, berat, Newton, neraca pegas. Ini benar ya, sesuai. Ini merupakan besaran turunan. Massa, kilogram, neraca, ini salah. Kenapa? Karena massa bagian dari besaran pokok. Volume, liter, gelas ukur, ini besaran turunan, tapi salah. Salahnya di satuan ya. Satuan SI dari volume harusnya meter pangkat 3, bukan liter. Oke, kemudian kelajuan, satuannya meter per sekon, alat ukurnya speedometer. Ya, ini benar karena merupakan besaran turunan. Satuan dan alat ukurnya juga benar. Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, alat ukurnya hidrometer. Oke, ini juga benar. Berarti yang salah adalah angka 2 dan angka 3. Kita eliminasi, yang ada angka 2 dan 3 sudah pasti salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 2, perhatikanlah tabel berikut. Pasangan besaran pokok dengan satuannya dalam SI dan alat ukurnya yang benar ditunjukkan pada nomor. Nah, kalau soal ini berarti yang ditanya adalah besaran pokok, satuannya dalam SI dan alat ukurnya ya. Di sini diulas mengenai cara mudah untuk menghafal besaran pokok ya. Massa itu massa, paling itu panjang, indah, in itu singkatan dari intensitas cahaya, waktu itu waktu, ku itu singkatan dari kuat arus, jumpa singkatan dari jumlah zat, dan susi singkatan dari suhu. Jadi besaran pokok itu ada 7. Cara mudah menghafalnya, massa, paling, indah, waktu, ku, jumpa, susi. Oke. Nah, di sini yang pertama, berat, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca pegas. Berat tidak ada di dalam list besaran pokok, berarti ini salah. Yang kedua, kuat arus listrik, ada ya di nomor 5. Kuat arus listrik satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Benar. Besaran waktu adakah dia dalam besaran pokok? Ada ya, waktu di nomor 4 nih. Satuannya jam, alat ukurnya stopwatch. Alat ukurnya benar ya, tapi satuannya ini salah ya. Dia satuan SI-nya bukan jam. Satuan SI-nya adalah sekon ya. Makanya ini belum benar ya, padahal dia besaran pokok. Kemudian panjang, satuannya meter, alat ukurnya mikrometer. Ini benar ya, mikrometer ini sama dengan mikrometer skrup ya, alat ukur panjang. Kemudian suhu, satuannya Celcius, alat ukurnya termometer. Ini kasusnya sama seperti nomor 3, alat ukurnya benar ya. Tapi suhu itu satuan SI-nya bukan Celcius ya, satuannya adalah Kelvin.
Nah, jadi jawaban yang benar adalah apa? Kita eliminasi saja, yang ada nomor 1 pasti salah. Kemudian yang ada nomor 3 dan 4 pasti yang ada nomor 3-nya pasti salah. Yang benar adalah B, 2 dan 4. Soal nomor 1 untuk jangka sorong, kita lihat ya. Yang pertama, cara membacanya adalah kita harus tahu dulu berapa nilai SU-nya ya. Kemudian berapa nilai SN-nya ya. Baru kemudian bisa kita cari hasil pengukuran ya. Jadi biasanya dalam soal langsung ditunjukkan hasil pengukurannya seperti ini. Kita cari tahu dulu SU-nya. SU itu yang ini ya, ini namanya SU, skala utama. Biasanya dalam satuannya sentimeter. Oke, sekarang kita lihat. Yang ini adalah SN. Biasanya dalam milimeter. Ini menunjukkan skala yang SU ya, ini menunjukkan skala 0, 1, sampai 2 dan seterusnya. Nilai tengahnya adalah 0,5 ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Berarti di sini juga 1,5. Nah, sekarang kita cari tahu letak skala utama yang dekat dengan angka 0, yang paling dekat. Nah, yang paling dekat adalah yang ini ya, garis yang ini. Nah, ini kita bintangin, ini paling dekat dengan angka 0. Berarti dia menunjukkan 0,6, 0,7. Berarti di sini 0,7 cm. Oke, sekarang kita cari tahu lagi di mana letak skala nonius. Nah, untuk mencari SN-nya, cari yang berhimpitan sempurna atas dan bawah antara SU dan SN. Di sini ada skalanya, kita lihat skalanya dulu. Dari angka 0 ke 5 ke 10. Berarti satu garis ini nilainya berapa? Nah, satu garis ini nilainya 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang sempurna garisnya antara atas dan bawah. Yang sempurna antara atas dan bawah adalah yang nomor 6 ya. Makanya kita tulis di sini angka 6 dikali tingkat ketelitian. Nah, rumusnya itu ada dikali tingkat ketelitian jangka sorong, yaitu kita ambil secara umumnya yaitu 0,1 mm ya. Nah, ini harus kita kalikan dulu. Berapa hasilnya? 6 kali 0,1 menjadi 0,6 mm. Oke. Nah, tapi untuk mencari hasil pengukuran itu kan SU ditambah SN ya. Rumusnya nih. Tapi satuannya harus sama. cm dan mm ini berbeda. Harus ada salah satu yang kita samakan. Kita samakan saja yang 0, mm kita jadikan ke cm. Milimeter ke cm itu naik ya, naik satu tangga. Artinya kalau naik satu tangga dibagi 10. 0,6 dibagi 10 itu hasilnya 0,06 cm ya. Baru bisa kita tambahkan 0,7 ditambah 0,06 cm. Berarti berapa hasilnya? Oke, berarti hasilnya adalah 0,76 cm. Untuk micrometer scope, prinsipnya hampir sama dengan jangka sorong. Yang pertama, kita harus cari dulu SU-nya, kemudian kita harus cari SN, dan bisa didapat hasil perhitungan ya. Nah, mana itu SU dan SN-nya? Ternyata kalau di micrometer scope ya, ini merupakan gambar micrometer scope, hasil pengukuran yang telah diperoleh. Ini merupakan
SU atau skala utama, sedangkan yang vertikal ini merupakan SN ya. Nah, kita cari juga sama, cari yang paling dekat. Untuk SU-nya adalah yang paling dekat dengan skala nonius ya. Yang paling dekat itu bukan 3 ya, ternyata ada yang paling dekat lagi. Nah, ini yang paling dekat, kita tandai bintang. Oke, di sini skalanya 0, 1, 2, 3. Berarti tengah-tengahnya di sini berapa nilainya? 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Berarti di sini 3,5 ya. SU-nya berarti 3,5. Bedanya apa? Kalau SU di dalam mikrometer skrup satuannya sudah milimeter karena dia mengukur dengan tingkat ketelitian yang lebih kecil. SN juga milimeter. Jadi tidak ada yang perlu diubah nanti ya. Jadi ini 3,5 milimeter. Kemudian SN-nya berapa? 15, 20. Di sini rentangnya 1 ya. Satu garis ini tambah 1 berarti 20, 21, 22, 23, 24 ya, 24 mm dikali tingkat ketelitian. Nah, tingkat ketelitian dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm dikalikan berapa? 0,24 mm. Sekarang kita tambahkan 3,5 ditambah 0,24. Nah, berapa hasilnya? Jadi 3,74 satuannya milimeter. Oke, next soal selanjutnya tentang pengukuran besaran pokok untuk massa ya, menggunakan neraca. Nah, ini hasil pengukuran menggunakan neraca Auhas. Kita tinggal menambahkan saja untuk massanya. Massa atau simbolnya M ya adalah jumlah dari keseluruhan lengan hasil pengukuran. Berarti ini yang pertama 300, kemudian yang kedua 40, tinggal ditambahkan. Kemudian yang ketiga adalah angkanya tepat di garis skala 8. Jadinya 348 gram. Ini merupakan untuk pengukuran massa, tapi ini disuruh menyeimbangkan ya. Agar neraca seimbang, nilai timbangan X ya, yang ini ya, seperti kita menimbang beban atau benda ya, timbangan ini yang harus ditambahkan adalah, nah, kita cari dulu A dan B artinya harus seimbang. Di sini yang A ini sudah cukup ya, bebannya 1 saja. Kita tulis dulu yang A. Yang A itu 1,5 kg. Nah, sedangkan yang lain teman-temannya adalah satuannya dalam gram. Sampai jawaban ABCD-nya juga dalam gram. Apa artinya? Berarti kita harus konversi atau ubah dulu dia menjadi gram ya. Cara mengubahnya bagaimana? Masih ingat tangga untuk satuan massa ya? kg, Hg ya, kemudian dak, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram ya, harus diingat itu. Kemudian kg ke g turun atau naik ya, kita lihat kg ke g itu turun berapa kali? 1, 2, 3. Artinya setiap turun 1 kali dikali 10. Kalau turun 3 kali berarti nolnya ditambah 3, bukan dikali 30 ya. Berarti nolnya ditambah 3. Artinya 1,5 dikali nolnya ditambah 3 berarti 1, 2, 3. 1,5 dikali 1000 gram. Jawabannya adalah 1500 gram. Oke, untuk A. Sekarang kita lihat yang B. Sebenarnya berapa beban yang sudah ada? Kita tambahkan dulu. 250 ditambah 250 sama dengan 500 gram. Oke. Nah, jadi berapa nilai X ya? Nilai X itu yang ini, batu atau beban ini, untuk menjadikan yang B itu 1500 sama seperti A. Caranya tinggal dikurangkan saja. 1500
dikurang yang sudah ada bebannya adalah 500. Berarti penambahan untuk di beban X adalah 1000 gram. Sekarang kita mengukur volume ya. Volume itu termasuk besaran turunan untuk benda yang tidak teratur bentuknya. Kalau teratur bentuknya kan kita pakai rumus ya, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini mudah ya. Satuannya meter pangkat 3 ya. Tapi kalau tidak teratur, kita menggunakan gelas ukur ya. Ini namanya gelas ukur. Oke. Ini kita menggunakan gelas ukur. Oke, untuk volume tidak teratur. Ini keadaan awal ya, yang sebelah kiri. Volumenya ada sebelum ya, sebelum. Volumenya ada di 30 cm pangkat 3. Kemudian setelah dimasukin batu ya, anggap saja ini batu yang warna hitam. Itu volumenya bertambah ya setelah, artinya keadaan kedua, volumenya menjadi 40 cm. Sekarang kita mau ditanyakan berapa jadi volume batu tersebut. Nah, caranya bagaimana? Rumusnya tinggal keadaan setelah dikurang keadaan sebelum, sama dengan 40 dikurang 30 sama dengan 10 cm pangkat 3. Kita tulis yang ini volume sebelum. Volume sebelum berapa? Volume sebelum itu 70 ml ya. Satuannya lihat di sini. Kemudian volume setelah berapa? Nah, volume kedua atau volume setelahnya yaitu 80 ml. Jadi, volume batu tersebut adalah keadaan setelah dikurang keadaan sebelum. 80 kurang 70 sama dengan 10 ml. Oke, nah kalian sudah melihat video pembahasan dari Ustazah. Silahkan kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa diulang-ulang ya videonya supaya lebih paham lagi. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.